Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para muda, malam ini kita mulai ngaji Ramadan online fikih pernikahan, mengaji kitab Bau'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah. Ngaji kita tiap Kamis malam Jumat dan tiap Ahad malam Senin dari pukul 8 malam hingga 9 malam. Para kaula muda dan para penyimak semuanya, kitab ini judulnya Bau'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah. Bau'ul Misbah, cahaya lampu, fi Bayani Ahkamin Nikah, dalam menerangkan hukum-hukum pernikahan. Kitab ini cukup ringkas karena cukup 22 halaman termasuk judul dan daftar isi. Dikarang oleh seorang ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng, yang merupakan kiainya banyak para ulama Jawa. Kalau di Jombang, beliau juga ulama guru dari 3 pengasuh pesantren ternama di Jombang. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri NU, adalah juga pengasuh pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras. Muridnya yang lain yaitu Kiai Romli Tamim, pesantren Rejoso, dan muridnya yang lain yaitu Kiai Haji Bisan Suri yang juga pendiri NU dan pendiri pesantren Mambaul Ma'arif di Nanyar, adalah murid beliau terkenasih yang merupakan pakar fikih. Yai Hasyim Asy'ari sendiri, beliau lahir dan beliau meninggal tahun 1947. Nah, di kitab ini adalah bagian dari karya-karya beliau yang dirangkum oleh cucu beliau Gus Isom Hadik dalam kumpulan kitab yang diberi judul Irsyadus Syari. Nah, ini ada sekitar 20 lebih kitab beliau, Mbah Hasyim. Alhamdulillah, kaum muslimin masih bisa menikmati karya-karya ulama-ulama zaman dahulu. Yang kedua yang perlu kami sampaikan, bahwa di kitab ini Mbah Hasyim memberikan latar belakang. Beliau memberi judul Khutbatul Kitab. Jadi semacam pengantar kitab ini. Latar belakang mengapa beliau menulis kitab yang cukup ringkas ini. Kita bacakan. Saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah. Beliau memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan para rasul Sayyidina Muhammad, yaitu Gusti kita Nabi Muhammad, wala alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad, washabihi dan para sahabatnya Nabi Muhammad ajmain secara keseluruhan. Kemudian beliau mengatakan wa ba'du, setelah muqaddimah yang di atas itu, fahadhihi risalatun fi ahkamin nikah. Ini adalah risalah kitab kecil tentang hukum-hukum pernikahan. Dani ila ta'lifiha,
kaunu aksari muridi tazawus min awami ahli baladi la yata'allamuna arkanan nikah. Yang mengajakku, yang memotivasiku, yang membuat latar belakang penyusunan kitab ini, risalah ini adalah adanya kebanyakan menghendaki pernikahan murid tazawus min awami ahli baladi, dari kalangan masyarakat umum dari negeriku, la yata'allamuna arkanan nikah, mereka belum belajar tentang rukun-rukun nikah, wala syurutahu, dan juga belum belajar tentang syarat-syarat nikah, wala adabahu, dan juga belum belajar tentang tata krama atau etika pernikahan, ma wujubihi alaihim, padahal belajar hal yang tadi itu adalah sesuatu yang wajib bagi mereka. Jadi kalau kita ingin ibadah sesuatu, ingin melakukan sesuatu, maka kita wajib mempelajari sesuatu itu. Kalau kita mau menikah, maka kita wajib mempelajari hal-hal terkait dengan nikah. Fata'ammatu sababa dzalika. Kemudian aku merefleksikan, mengangan-angan sebab mengapa mereka belum juga belajar tentang rukun, syarat, dan tata krama atau etika pernikahan itu. Ternyata, kata beliau, faida huwa qaunu babin nikah mundarijan fil qudubil kibar. Ternyata karena bab pernikahan itu adanya pada kitab-kitab yang besar. Fataka salat himmatuhum andalik, maka ya himmah mereka, tekad masyarakat umum ini menjadi malas mempelajari. Kenapa? Karena adanya keterangan tentang pernikahan itu adanya di kitab-kitab besar. Nah, faradtu dzikraha fi hadha risalah liyashula tanawuluha ala muridi tazawus minhum. Maka aku berkehendak menyebutkan hal-hal tersebut fi risalah, dalam buku kecil ini, agar mudah diperoleh keterangannya ala muridi tazawus, bagi orang-orang yang menghendaki pernikahan, minhum, dari antara mereka. Wasamaituha Daw'ul Misbah. Wasamaituha Daw'al Misbah fi bayani ahkamin nikah. Lalu aku namakan kitab itu, risalah itu, aku namakan Daw'ul Misbahi fi bayani ahkamin nikahi. Waratabtuha ala babaini wa khatimatin. Kemudian aku sistematisasi risalah ini menjadi dua bab utama, wa khatimatin, dan satu bab penutup. Wal marju'u mimman ra'a fiha khalalan aw naqsan aw khata'an ayunabbiha ala dzalik. Yang diharapkan dari orang yang melihat di risalah ini khalalan, ada celah, au naqson, atau ada kekurangan, au khotoan, atau ada kekeliruan, agar mengingatkan atas celah, kekurangan, atau kealpaan itu. Nah, ini adalah bentuk dari kerendah hatian musannif, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Padahal beliau itu seorang yang alim sekali, digelari oleh banyak ulama sebagai Hadratus Syaikh. Nah, beliau dawuh begitu beralasan li'annal insana makhlul khata' wa nisyan. Karena manusia itu adalah mal khata'i wa nisyani, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Wa ma taufiqi illa billah
azza wa jal, dan tiadalah yang memberi aku taufik, tidak adalah yang memberi aku petunjuk illa billah, kecuali dengan petunjuk yang dari Allah, dengan taufik dari Allah azza wa jalla. Alaihi tawakkaltu, yang kepada Allah aku bertawakal. Wa ilaihi unib, dan kepada Allah aku kembali. Ini adalah muqaddimah atau khutbatul kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Para pemirsa di kiaiku.com, di FB ini kita berinjak pada halaman 4. Halaman 4 yaitu Al-Babul Awwalu, bab pertama. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan ada 2 bab utama, lalu kemudian ada 1 penutup. Nah, yang pertama diterangkan di sini fi bayani ahkamin nikahi, bab tentang penjelasan hukum-hukum pernikahan. Sebelum membahas hukum pernikahan, beliau membahas tentang kategori pernikahan. Pernikahan itu apakah murni ibadah ataukah murni untuk memperoleh kesenangan sebagaimana kesenangan di dunia ini. Nah, beliau kemudian mengatakan wa fihi masailu. Nassa al-imamu annan nikaha minasyahawat la minal qurubat. Yang pertama, masalah pertama, nassa, menjelaskan al-imam. Kalau disebut al-imam, maksudnya adalah Imam al-Haramain. Imam Haramain yaitu guru dari Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Jadi Imam Haramain yang punya kitab Waraqat. Nah, antara lain beliau banyak karangannya. Imam Juwaini namanya. Imam Juwaini, gurunya Imam Ghazali, menjelaskan, beliau mengatakan anan nikaha minasyahawat. Nikah itu terkategori bagian syahwat, urusan syahwat. La minal qurbat, bukan bagian dari urusan ibadah. Ini sangat mendasar sekali para pemirsa. Beliau Imam Juwaini, gurunya Imam Ghazali, beliau dawuh nikah itu asalnya, substansi asalnya adalah perkara syahwat saja, bukan perkara ibadah. Ini luar biasa, sangat mendasar. Karena pertama kita ulas bahwa nikah ini terjadi sejak manusia pertama. Manusia pertama, nabi pertama yaitu Nabi Adam. Sampai kemudian terjadi penyimpangan akidah, kemudian terjadilah banyak agama itu, mereka juga menikah. Jadi yang menikah itu tidak hanya umat Nabi Muhammad, tetapi dari manusia pertama hingga nanti. Jadi nikah itu adalah urusan kemanusiaan. Dan ternyata urusan kemanusiaan kalau diselentrehkan lagi, ternyata adalah kategori urusan syahwat. Nah, perlu kami sampaikan di sini bahwa manusia itu oleh Allah dianugerahi 3 daya, 3 potensi. Yaitu manusia itu punya potensi akal, intelijensi. Yang kedua adalah manusia itu punya potensi ghadab atau emosi, kemarahan. Kemudian yang ketiga, manusia itu punya potensi syahwat atau libido. Manusia yang beradab, manusia yang baik, maka akan memaksimalkan penggunaan akal itu sehingga menjadi akal yang penuh hikmah, akal yang bijaksana. Kemudian daya ghadab, marah. Marah yang dimoderasikan akan melahirkan moderat, yaitu keberanian, syaja'ah, berani. Nah, ini adalah ghadab. Nah, jadi marah itu bisa positif, bisa negatif. Nah, marah yang positif adalah marah yang benar. Dan marah yang dimoderatkan, yang
yang dibungkus dengan baik, dengan akhlak yang baik, diterapi dengan baik, maka menimbulkan berani yang benar. Maka ada ungkapan membela yang benar. Kemudian potensi yang ketiga yang kita bahas ini adalah manusia itu punya potensi syahwat, libido. Nah, ini. Jadi syahwat atau libido. Bedanya dengan binatang, manusia itu adalah, kalau binatang ini punya dua potensi syahwat dan potensi ghadab. Tetapi binatang tidak punya akal khas manusia. Mereka punya akal insting terbatas, naluriah, tetapi tidak punya akal yang semacam manusia. Nah, inilah keutamaan manusia adalah punya akal ini. Nah, jadi dari urusan potensi ini ternyata nikah itu bagian dari syahwat, bukan bagian dari itu. Tapi jangan salah paham dulu. Nanti ada penjelasan di berikutnya. Kemudian Imam Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari kemudian melanjutkan, wa ilaihi, dan kepada bahwa nikah itu adalah urusan syahwat, asyara, memberi isyarat siapa As-Syafi'i, Imam Syafi'i, fil Ummi, di dalam kitab beliau yang namanya kitab Al-Um. Jadi kitab induk fikih yang luar biasa, tebal kitabnya. Ini Imam Syafi'i yang merupakan madhab yang diikuti oleh banyak masyarakat muslim di Asia. Di Asia Tenggara termasuk di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Singapura. Juga dianut oleh banyak orang Mesir. Nah, Imam Syafi'i memberi isyarat dalam kitab Qum, kemudian beliau berkata, faqal, maka Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i ini wafat tahun 204 Hijriah. Nah, qala Allah Ta'ala, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi ini dikutip dalam kitab Zuyina linnasi, manusia itu dihias-hiasi hubbus syahawati, mencintai keinginan-keinginan, kesyahwatan minan nisa, yaitu dari perempuan. Jadi dari dawuhnya Imam Syafi'i ini, Hadratus Syekh mengisyaratkan bahwa Imam Syafi'i juga sama dengan generasi berikutnya, yaitu Imam Juwaini, yang mengatakan nikah itu adalah pada dasarnya adalah urusan syahwat, bukan urusan al-qurbat, bukan urusan ibadah. Nah, kemudian Hadratus Syekh juga memberi penjelasan berikutnya, wa fil hadithi, di dalam hadis ada diriwayatkan, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tibu. Jadi Rasulullah pernah bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tibu. Disenangkan ilayya kepadaku, min dunyakum, dari dunia kalian, an-nisa'u, yaitu para perempuan, maksudnya para istri, wat-tibu, dan wewangian. Jadi ada dua bagian dunia yang menjadi kesenangan Rasulullah, kesenangan yang halal, yaitu adalah para istri, kemudian yang kedua adalah wewangian. Nah, kemudian oleh Hadratus Syekh dilanjutkan lagi, wa ibqa'un nasali amrun madnunun. Orang kan biasanya alasannya begini, nikah itu kan untuk melanggengkan keturunan. Itu kan tujuan baik. Tentu itu adalah tujuan baik. Tetapi beliau mengatakan, wa ibqa'un nasali amrun madnunun. Melanggengkan keturunan, melanjutkan keturunan, amrun madnunun, adalah perkara yang tidak pasti, yang tidak pasti terjadi. Yaitu masuk perkara yang disangka, terduga. Jadi orang menikah itu kan tidak mesti punya keturunan. Tidak pasti. Ada orang yang menikah sampai hayat akhir tidak punya keturunan. Dan mereka namanya juga menikah.
lebih banyak memang yang punya keturunan. Berarti belum diberi rizki. Tetapi namanya juga pernikahan. Artinya, kalau semata-mata dikatakan bahwa pernikahan itu adalah untuk meneruskan keturunan, itu benar, faktualnya begitu, dan itu juga tujuannya baik. Tetapi memutlakkan bahwa pernikahan itu memastikan melanggengkan keturunan, itu adalah perkara yang terduga saja, bukan perkara yang pasti. Apalagi kemudian dilanjutkan, summa la yudra asolihun amtolihun. Lalu kemudian belum diketahui juga, la yudra, tidak diketahui apakah keturunannya itu asolihun, apakah kategori kemudian orang yang soleh, orang yang baik, soleh untuk agamanya, bangsa negaranya, amtolihun, soleh, tolah-toleh. Jadi kalau orang soleh itu adalah orang yang soleh, orang yang baik, orang yang melakukan islah, orang yang soleh, orang yang akram, soleh akram, mulia. Nah, tetapi sebaliknya adalah orang toleh. Ya, tidak tahu apakah orang Jawa itu menggunakan terma tolah-toleh itu berasal dari toleh ini, tolah-toleh, kowah-kowoh, nah, bahasanya. Kowah. Lawannya soleh adalah toleh, tolah-toleh, kowah-kowoh, tidak berguna. Tetapi kita tidak, manusia itu ketika masih hidup, maka dia masih berpotensi mengubah akhlaknya, mengubah perilakunya, mengubah tradisinya. Jadi tidak boleh memberi julukan yang tidak baik kepada orang. Kita pakai kaidah-kaidah umumnya saja. Lalu beliau menyambung hadis Hasim Asari, waqala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi. Ini yang menarik. Imam Nawawi ini adalah seorang alim dalam mazhab Syafi'i. Beliau ini tidak sempat menikah. Jadi termasuk kalangan yang uzab, ulama-ulama yang tidak menikah, ulama-ulama yang jomblo. Itu antaranya adalah Imam Syarafuddin An-Nawawi dari Syria. Nah, ini beliau ini saking sibuknya beliau tidak sempat menikah. Jadi ada cerita. Jadi suatu ketika itu Imam Nawawi ini sedang sibuk membaca buku di perpustakaan beliau. Nah, jadi sibuk membaca buku, lalu ditimbali oleh ibunya. Ditimbali itu dipanggil. Nawawi, nggih Bu. Nah, sarapan le. Nah, injih. Jadi bolak-balik begitu, ternyata beliau itu karena terlalu asyik membaca buku, baca buku, beliau itu tidak sadar. Jadi semacam apa ya? Majdub. tertarik energi belajar. Kenapa? Karena memang manusia itu kalau sudah diikat dengan sesuatu yang dicintainya, Masya Allah, lepasnya luar biasa sulit. Imam Nawawi itu seorang kutu buku yang luar biasa sekali. Nah, ibunya ini kemudian karena kasihan sama anaknya ini kok nggak sarapan begitu, hanya beliau ini berinisiatif menuju Imam Nawawi. Imam Nawawi itu didulang. Dan Imam Nawawi itu tidak sadar atau seolah tidak sadar. Nah, jadi inilah asiknya menuntut ilmu sehingga tidak sadar. Nah, ini Imam Nawawi memang memilih jomblo bukan karena ditolak. Nah, jomblo itu kan ada dua. Ada dua, jomblo takdir, jomblo yang ya nanti ada bahasanya sendiri. Jadi jomblo itu ada yang ngenes, ada jomblo yang bahagia. Jomblo dan jones. Nah, kalau Imam Nawawi itu adalah jomblo yang bahagia. Kenapa? Karena beliau tidak butuh menikah. Tidak butuh. Kenapa? Karena pada dasarnya menikah itu adalah bisa kategori bagian dari syahwat. Nah, beliau tidak butuh. Nah, karena itulah beliau tidak menikah. Toh, beliau punya anak yang banyak sekali, yaitu anak ideologis. Putra-putra ideologis yang menyebarkan ilmu-ilmu beliau, terutama dalam dua fan utama beliau, yaitu ilmu fikih dan ilmu hadis. Imam Nawawi ini terkenal yang mensarai hadis, yaitu hadis sahih
namanya Sahih Muslim. Beliau punya syarahnya. Beliau berkata Imam Nawawi, in qasada bihi ta'atan kattiba'is sunnah au tahsili waladin au iffati farjihi au ainihi fahuwa min a'malil uhrah min a'malil akhirah yusabu alaihi in qasada, jika manusia berkehendak bihi dengan pernikahan untuk mentaati, untuk sebuah ketaatan, yaitu apa? Katibai sunnah, yaitu ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi, yaitu menikah salah satunya. Au tahsili waladin, atau untuk melanjutkan keturunan. Au iffati farjihi, atau untuk menjaga kehormatannya. Au ainihi, atau menjaga matanya dari kemaksiatan. Fahuwa, maka ibadah, maka nikah itu min a'malil akhirah, termasuk atau tergolong amal-amal akhirat. Nah, karena motivasi yang spiritual, yang religius ini, maka yusabu alaihi, maka dia mendapatkan pahala. Jadi orang itu kalau nikah, kalau tujuannya itu menikah saja, ini bersenang-senang walaupun halal, ya itulah yang dia peroleh. Tetapi kalau tujuannya itu adalah motivasi akhirat, ukhrawi, itu adalah ketaatan, mengikuti sunnah Nabi, kemudian menghasilkan banyak keturunan, karena Nabi juga akan membanggakan kita di kiamat nanti, keturunan yang banyak, maka ini adalah bagian ketaatan, maka mendapatkan pahala. Au ifati fadhi, atau menjaga kehormatannya, kalau tidak menikah maka dia khawatir terjerembab dalam hal yang tidak baik. Au ainihi, atau dia memelihara matanya, apalagi zaman sekarang pemandangannya banyak, ada pemandangan nyata, ada pemandangan online, pemandangan HP dan laptop dan sebagainya. Nyatanya banyak, online-nya juga banyak. Jadi bagi yang sudah saatnya ya menikah dengan beberapa kaidah yang di bawah nanti diterangkan. Bahwa min amal akhirah, maka nikah itu menjadi amal akhirat. Yusabu alaihi, yang itu mendapatkan pahala. Jadi di paragraf pertama ini harus saya ingin menjelaskan tentang kategori pernikahan. Ternyata kategori pernikahan itu kalau kita ringkas dari bahasan satu paragraf yang sangat padat ini, itu kategori pernikahan itu ada dua. Yaitu pertama adalah pernikahan itu adalah min a'malid dunia, yaitu termasuk amal-amal dunia. Amal-amal dunia dengan spesifik bagian dari syahwat. Ya, ada pertanyaan. Yang kedua adalah pernikahan itu adalah min a'malil akhirah, yaitu termasuk dari amal akhirat atau al-qurubat. Nah, ini adalah ibadah. Itu disebut ibadah kenapa? Karena mengikuti sunnah Nabi dan seterusnya. Ini ada pertanyaan, mungkin tidak bisa saya cover semuanya karena terbatas saya melihatnya di layar ini. Ada pertanyaan, ada seorang ibu yang bertanya, selama ini suami saya tidak mau bekerja. Saya yang menjadi tulang punggung. Dan suami saya seenaknya sendiri minta uang untuk hura-hura. Bagaimana seharusnya saya sebagai istri? Ini pertanyaan faktual. Jadi memang tanggung jawab suami itu adalah sebagai kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, di lanjutan ayat itu adalah disebut ar-rijal karena menafkahi itu antara lain. Nah, kalau dalam kasus ibu, suami tidak menafkahi bagaimana?
Ini makanya juga perlu terus musyawarah ini dari awal hendak menikah. Jadi sebelum menikah itu kita sebelum mantap memilih seseorang, maka kita semacam punya proyeksi bersama. Kalau itu dimungkinkan. Kalau sekarang sangat mungkin. Contohnya apa? Misalnya SMS-an lewat WhatsApp, SMS-an yang baik. Kita ini agenda menikahnya ini tujuannya seperti apa dan sebagainya. Nah, kemudian kalau suami ini tidak mampu karena beliau di PHK atau karena ada cacat pada tubuhnya, pada badannya, ya tentu saja itu bukan kesalahan suami. Tetapi kemudian kalau suami ini tidak bisa bekerja, justru malah harta dari yang dihasilkan oleh istri ini dibuat hura-hura, berarti suami berbuat zalim. Ibu, sebelum panjenengan memberikan putusan, maka sebaiknya panjenengan bisa menggunakan salah satu tawaran dari Al-Quran, yaitu dengan berkomunikasi dengan hakam, juru hukum atau juru pendamai. Nah, ibu bisa konsultasi lebih lanjut kepada bagian kepenghuluan. Ada penghulu, di sana bisa konsultasi. Bisa juga lewat seperti yang malam ini. Nah, intinya dikomunikasikan terus kepada suami keberatan panjenengan seperti apa. Karena dengan demikian sudah kelihatan ada sesuatu yang tidak ideal yang terjadi. Semestinya suami ini adalah sebagai tulang punggung keluarga, ternyata yang menjadi tulang punggung justru adalah si istri. Nah, ini tentu saja tidak ideal. Nah, ini apakah kemudian harus cerai? Jangan begitu dulu. Dipelajari dulu problemnya seperti apa, kemudian pendekatan dari hati ke hati kepada suami, ada banyak opsi. Nanti di bab-bab yang agak belakangan nanti ada keterangan tentang itu. Intinya panjenengan sementara sabar dulu, ikhtiar maksimal dengan berkomunikasi, semoga menemukan solusi yang terbaik. Kadang-kadang memang juga ada bisikan-bisikan dari luar. Bisikan-bisikan. Kenapa? Misalnya kadang-kadang ini ada suami. Jadi kalau orang itu udah mapan, itu godaannya semakin besar. Suami mapan karena naik pangkat, maka godaannya besar. Mapan, maka juga godaannya besar. Nah, ini makanya kemudian ini harus dikomunikasikan. Itu juga ada hubungannya. Suami itu juga punya harga diri. Nah, ini bagaimana ketika panjenengan matur mengatakan kepada suami bagaimana tidak tersinggung, mengkomunikasikan yang baik. Juga bisa melibatkan keluarga. Keluarga di dua keluarga ini, latar belakang ini bisa berkomunikasi terus sebelum melanjutkan hal-hal yang darurat nanti. Tetapi kalau langkah-langkah yang sudah dilakukan itu sudah tidak bisa ditempuh, ya walaupun adalah sesuatu yang dibenci, yang makruh, tetapi sesuatu yang itu adalah solusi terakhir. Tetapi sebelum ke sana, maka didalami permasalahannya, dikomunikasikan yang baik, ada tokoh masyarakat, kiai atau dari penghulu yang bisa diberi masukan-masukan, kita minta masukan juga dari keluarga. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya suami yang belum sepenuhnya bisa nafkahi istri, tapi suami sudah bekerja, hasilnya nggak tentu. Nah, jadi suami itu wajib menafkahi istri, itu iya. Nah, kemudian di dalam kitab-kitab fikih itu ada kategori. Ada suami yang sangat mampu. Ada suami yang sedang-sedang saja, ada suami yang kurang mampu. Nah, kalau suami kurang mampu, maka bersabarlah. Bersabarlah. Sudah biasa kok, apalagi kalau keluarga baru. Keluarga baru itu mesti yang namanya keluarga baru itu rata-rata itu hidup pas-pasan. Mungkin ada yang pindah
dari kos satu ke kos yang lain, ngontrak. Jadi menjadi kontraktor itu biasa. Kontraktor. Jadi ngontrak sana, ngontrak sini. Kontrak ini masih lumayan, ada yang ngekos 1 bulan. 1 bulan ngekos 1 bulan, kemudian diberi deadline oleh tuan rumah. Ini tanggal ini kalau nggak dibayar uang kosnya, maka sekalian berdua harus pindah dari sini. Nah ini kan kalau kemudian kita tekan kepada suami kita, maka jadi stres nanti. Jadi bahagiakan istri. Kenapa? Karena dukungan istri ini juga sangat penting bagi suami. Dibombong hatinya, diberi motivasi. Pokoknya sepiring berdua lah. Apalagi untuk keluarga yang baru. Ini pokoknya berdoa ikhtiar. Nah, kemudian kalau kemudian suami belum juga mampu memenuhi kebutuhan layak. Jadi kebutuhan itu kan ada kebutuhan pribadi, ada kebutuhan ukuran standar. Menurut ukuran standar ini kok belum terpenuhi, maka si istri juga boleh, bukan wajib, tetapi boleh membantu nafkah, membantu mencari rezeki suami. Tidak harus bekerja setiap hari, bisa bekerja online, jual beli kudung, jual beli buku, dan sebagainya. Ada banyak variasi pekerjaan di zaman modern ini. Ini lebih memudahkan istri, tidak harus keluar rumah, apalagi harus bekerja di banyak waktu. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Suami, wah ini keluhannya suami semuanya ini. Tidak ada keluhan suami kepada istri. Ini ya tidak apa-apa. Tetapi memang ini adalah era keterbukaan. Era keterbukaan. Kalau bisa, kalau bertanya begini, ini usul saja. Jangan memakai akun yang kemudian bisa dibaca oleh suaminya. Nanti menjadi masalah juga kalau ketahuan nama aslinya. Suami yang membiarkan istrinya berbuat maksiat itu gimana, Ustadz? Tapi suami tidak menceraikan istrinya karena alasan anak-anak. Suami dayus kah atau gimana, Ustadz? Nah ini, ya betul. Di dalam istilah agama itu namanya suami dayus. Suami dayus itu adalah suami yang tidak ideal, yang tidak punya cemburu. Jadi istrinya, ini kalau ini keluhan istri kalau ini ya, keluhan terhadap faktual ada istri yang seperti ini. Jadi kalau ada istri yang bermaksiat, dia mudah berkata yang lembut-lembut, merayu-rayu, mendayu kepada laki-laki, misalnya dicolek orang dia mau, kok suaminya diam, maka ini pada dasarnya suami yang tidak baik. Tetapi kalau kemudian itu langkah terakhir yang ditempuh oleh suami, kalau sudah dinasihati masih saja begitu, tetapi menurut aturannya, kaidahnya kalau diceraikan malah menjadi madharat, maka kita ambil akhafud dhararain, bahaya yang lebih ringan. Bahaya yang lebih ringan. Ada suatu kisah di zaman dulu itu, ada seorang istri yang mudah tergoda begitu. Dan suaminya mempertahankan dia. Kenapa? Karena adanya suatu kemaslahatan. Sudah ditempuh suatu cara tetapi tidak berhasil, maka pilihannya adalah dua. Sudah dinasihati dan sebagainya, tetapi tidak berhasil, maka pilihannya dua, diceraikan atau dibiarkan. Tetapi kalau dia dengan membiarkan itu adalah mengapa dia begitu? Nah, juga kadarnya itu ada macam-macamnya. Kalau sudah terlalu ekstrim, maka ini tentu saja tidak bisa ditoleransi. Pada umumnya begitu. Jadi suami yang dayus ini memang secara umum kita sebut sebagai suami yang tidak ideal. Kenapa? Karena Rasulullah sudah memberikan panduan kepada kita bahwa manusia itu harus punya cemburu. Cemburu itu benar. Yang tidak benar, dan istri juga bisa cemburu kepada suami. Suaminya seorang dosen, punya banyak mahasiswi, kemudian SMS, istrinya cemburu. Nah ini banyak. Ini perlu dijelaskan detail kasus per kasus yang itu beragam. Nah, kemudian kami lanjutkan ya. Jadi karena ada pertanyaan, babnya harus terpaksa dipotong tadi itu, tapi tidak mengapa.
supaya kelihatan ada manfaatnya. Dan di kolom komentar, para pemirsa kiaiku.com bisa memberikan kritik juga kepada kami. Kemudian yang kedua, Asaniyah. Asaniyah itu qala Abu Ishaq As-Syirazi fil Muhadzab. Berkata Abu Ishaq As-Syirazi yang punya kitab Al-Muhadzab. Nah, kitab Muhadzab ini kemudian disyarahi oleh seorang pakar fikih, yaitu Imam An-Nawawi. Imam Nawawi punya kitab fikih yang sangat komplit, yang sangat terkenal karena juga dilengkapi dengan dalil Quran hadis, namanya Al-Majmu'. Majmu', semacam ensiklopedi begitu. Nah, Syekh Abu Ishaq As-Syirazi dalam kitab Muhadzab ini 2 jilid, padat, ringkes bahasanya, luar biasa. Kitab yang menjadi idola, salah satu idola di pesantren. Beliau mengatakan begini, Abu Ishaq As-Syirazi, an-nikahu jaizun. Nikah itu hukumnya boleh. Nah, inilah yang dipegangi dalam mazhab Syafi'i. Jadi hukum asal pernikahan itu adalah hukumnya boleh. Li'annahu, kenapa dikatakan boleh? Li'annahu, karena nikah ibtigha'u ladzat, yaitu karena nikah itu adalah mencari kelezatan, mencari keenaan, mencari kenikmatan. Tasbiru an-nafsu anha, di mana karena mencari kelezatan ini bisa ditunda. Tasbiru an-nafsu anha, tasbiru yang bisa sabar an-nafsu, jiwa atau diri ini, anha, dari kelezatan itu. Jadi kelezatan itu sesuatu yang bukan primer, bukan kebutuhan primer. Kebutuhan primer manusia makan, minum, sandang, papan. Kalau sudah ada papan, sudah ada makan, sudah ada sandang, maka kebutuhan pokoknya aman. Tetapi ada kebutuhan berikutnya yang boleh jadi sekunder atau tersier, yaitu kebutuhan untuk memenuhi kelezatan. Nah, menurut Abu Ishaq Az-Syirazi, nikah itu adalah bagian mencari kelezatan, di mana diri ini bisa sabar untuk menundanya. Nah, karena bisa sabar menundanya, maka hukumnya adalah boleh. Nah, dibolehkan ini seperti mencari kelezatan ini, kenapa? Karena kalub sinnaib, seperti memakai pakaian yang halus, pakaian yang mewah. Aklit tayyib, atau memakan sesuatu yang enak-enak. Maka karena yang begini ini, falam yajib, maka hukum asal pernikahan itu tidak wajib. Kenapa? Karena nikah itu posisinya sama seperti kita itu mau makan enak. Nah, mau memakai baju yang mahal, baju-baju yang halus. Itu kan sesuatu yang bisa ditunda, bukan sesuatu yang primer. Primernya ya pakai baju, pokoknya menutupi aurat, sudah pantas. Tetapi kalau bajunya bagus, maka bisa ditunda. Sama dengan pernikahan. Kemudian ada pertanyaan lagi. Saya mau tanya, saat suami sedang marah kepada istri, sebaiknya bagaimana biar suami lebih tenang? Jadi, saat suami sedang marah pada istri, sebaiknya gimana ya biar suami lebih tenang? Soalnya kalau dia marah, saya jadi sebel sendiri. Jadi memang marah itu adalah hak segala bangsa. Marah itu haknya suami, juga haknya istri. Dalam satu kisah, Sayyidina Abu Bakar itu pernah dimarahi oleh istrinya. Nah, ini sama dengan seorang sahabat. Jadi ada seorang sahabat ini di rumah diomelin sama istri. Lalu beliau ini pergi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, untuk konsultasi. Kira-kira begini, saya kok dimarahin terus sama istri ini, diomelin terus. Saya tak konsultasilah kepada Umar. Beliau ini kan khalifah yang termasuk Al-Asyara Al-Mubasysyara bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ternyata ketika di rumah Umar bin Khattab, ternyata beliau ini sahabat itu di rumah tahu bahwa Umar bin Khattab sedang dimarahi oleh istrinya. Hanya
Berpikir si sahabat ini, wah ternyata Umar kok sama dengan saya nasibnya. Udah kalau gitu saya balik saja. Ternyata Umar ini firasatnya tajam sekali. Ternyata beliau tahu kalau ada yang di dekat rumah beliau. Lalu beliau bergegas keluar. Wahai Kisana, berhenti dulu, ada apa? Sambil malu begitu, ini Sayyidina Umar. Saya itu sedang dimarahi istri. Saya ini sebel, senep. Makanya saya curhat ke panjenengan. Ternyata panjenengan juga sama. Lalu Sayyidina Umar berkata, Saman kan sudah tahu, saya itu dimarahi istri, saya diam saja. Kenapa saya diam saja? Karena saya ini berterima kasih kepada istri saya. Karena dengan istri saya, agama saya terjaga, pergaulan saya terjaga, mata saya terjaga, kehormatan saya terjaga. Sehingga saya harus bersyukur punya istri. Nah, saya harus sabar mendengar omelan istri. Kenapa? Karena ya filosofi hidup ya. Ya kalau ada api ya jangan disiram dengan api, nanti semakin membara. Kalau marah jangan dibalas dengan kemarahan, akan membara. Sebaiknya salah satu pihak diam saja, didengarkan saja. Itu kalau benar-benar cinta itu dalam hati mungkin akan senyum juga. Ini yang tercintaku kok diam saja ya. Begitu. Kira-kira begitu. Istrinya Sayyidina Umar. Diam aja Sayyidina Umar. Sudah ya? Iya begitu. Kira-kira begitu. Lalu kemudian dijelaskan pelan-pelan. Nah, jadi baik istri yang marah maupun suami yang marah, sebaiknya salah satu pihak jangan berkomentar. Jangan dibalas. Jadi balas. Jadi diam saja dulu. Nah, salah satu solusi juga begini. Nah, ada kan riwayatnya, kalau kalian marah, kalian pergilah ke air, pergilah ke tempat air untuk berwudu. Kenapa? Karena dengan wudu itu, dengan air itu, kita siram wajah kita itu, kita akan menjadi dingin. Jadi ini terapi. Terapi kesehatan juga, kesehatan jiwa dan raga. Jadi mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu, kalau pengen sehat, jangan mudah marah, atau jangan memulai kemarahan, atau jangan membalas kemarahan dengan kemarahan. Tetapi diamlah, didengarkan, cari kebenarannya. Orang itu kan kalau marah itu kan biasanya tidak terkontrol, ada nafsu di sana. Biasanya ukurannya kalau orang itu punya nafsu kemarahan, maka dia ini ketika sadar dia akan merasa, oh iya, saya berlebihan. Berarti ada benarnya saya marah, tetapi ada juga yang melampaui batas. Nah inilah, yang melampaui batas inilah yang jangan sampai terjadi, sehingga terapinya adalah kita diam saja, kita dengarkan. Ya, ngalah ben waras, ngalah ben sehat. Nah, bagaimana kemudian kalau suami marah, istri dengarkan saja atau sebaliknya. Kemudian setelah itu kita tenangkan begitu, kemudian kita diskusikan. Ya, bagaimana? Kalau marahnya nggak terlalu, bisalah ditanggapin secara normal. Tetapi kalau marahnya sudah meledak-ledak, sebaiknya salah satu pihak akan diam. Apalagi kalau di sampingnya ada anak. Ini nanti anak kalau ada ayah ibu suka marah-marah, itu nanti anaknya suka meniru. Nanti kalau sudah jadi keluarga, nanti anaknya juga meniru. Saya meniru bapak ibu saya dulu, sukanya tengkar saja setiap hari. Nah inilah pendidikan. Karena itulah salah satu keteladanan dari Rasulullah. Rasulullah itu bisa dikatakan tidak pernah marah kepada istrinya dengan cara melampiaskan kata-kata. Tidak. Beliau itu diam. Kenapa? Karena dengan sikap diamnya itu tiba-tiba beliau pindah tempat, itu istrinya sudah tahu. Oh berarti beliau sedang tidak berkenan. Nah, suatu ketika juga ada yang unik. Suatu ketika Sayyidah Aisyah itu marah begitu kan? Rasul itu diem. Nah, kemudian setelah selesai marahnya, lalu kemudian Aisyah diminta untuk datang kepada Sayyidina Muhammad. Kemudian disitulah fisik Sayyidah Aisyah. Nah, ini terapi jiwa dan terapi raga. Nah, kita lanjutkan pembahasan tadi. Jadi menurut
Syekh Abu Ishaq Asyirazi, nikah itu hukumnya mubah pada asalnya karena mencari kenikmatan yang manusia itu bisa sabar. Tetapi beliau juga menjelaskan waqad yustahabu. Kadang-kadang di suatu kondisi nikah itu hukumnya menjadi sunnah. Jadi kalau sunnah itu berarti kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Kalau dikerjakan maka mendapat pahala. Jadi dalam kondisi ini maka mendapat pahala dia itu. Itu siapa? Kondisinya adalah kamantaqat nafsuhu ilal wad'i. Seperti orang yang ingin bronto banget. Bronto itu pingin. Pingin banget. Ingin apa? Ingin sudah melampiaskan nafsunya. Sudah waktunya banget. Dia sudah waktunya banget. Wa qadara 'alal mahri, dan posisi dia mampu untuk membayar mahar, membayar mas kawin, membayar sodak, mas kawin dia itu mampu. Itu mas kawin secara standar. Kalau di daerah misalnya standarnya di suatu daerah standarnya mas kawinnya misalnya 1 juta. Dia mampu. Maka dia hatinya sudah ingin menikah, kemudian itu mampu membayar nafkah, membayar mahar, wa nafaqah, dan dia mampu membayar nafkah, belanja. Misalnya nih, 1 bulan ukuran standar belanja itu adalah misalnya, ini adalah 2 juta. Nah, misalnya 2 juta. Sementara dia gajinya adalah 3 juta. Nah, berarti dia mampu. Jadi karyawan, misalnya dia karyawan, atau seorang pengusaha kecil-kecilan, atau tengah-tengah, tetapi dia udah penghasilannya sudah di atas 2 juta, di atas 3 juta, misalnya ini ya, kondisi tiap daerah berbeda, maka dia sunnah untuk menikah. Dia itu sudah mampu membayar mas kawin, mampu menafkahi, dan dia itu memang pengen menikah, maka dia hukumnya sunnah. Keadaan ini adalah sunnah. Kalau dia menikah, maka dia mendapatkan pahala. Tetapi bagi orang yang tidak ingin, fal mustahabul lahu alla yatazawwaza. Bagi yang tidak ingin, maka yang disunahkan adalah dia itu tidak menikah. Walaupun dia itu mampu membayar mahar, mampu menafkahi, tetapi dia itu belum pingin. Loh, kenapa dia itu belum pingin? Boleh jadi dia itu sibuk belajar. Jadi karena sibuk belajar, boleh jadi sibuk belajar itu karena jadi dia itu mahasiswa, jadi mahasiswi, dia sedang penelitiannya itu butuh waktu yang lama. Dia sedang di luar negeri. Padahal kalau dia itu menikah di dalam negeri, dia itu harus, misalnya ini kondisi menyebabkan dia harus pulang. Padahal kalau pulang menghabiskan biaya, menghabiskan waktu, padahal boleh jadi proyeknya akan terkendala. Nah, kondisi-kondisi ini bisa menyebabkan orang tidak ingin menikah. Maka kata Syekh Abu Ishaq Asyirazi. Nah, inilah kemudian ada pernyataan semacam ini. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sholeh itu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan matanya, mampu mengendalikan, bisa menunda keinginannya untuk menikah. Pak D kami itu mesantren di pesantren salaf, itu beliau itu baru menikah itu usia 35 tahun. Jadi dulu itu punya tekad begini, pokoknya kalau saya belum jadi lurah pondok, lurah pesantren, ketua pondok, saya tidak akan menikah. Nah, apa namanya? Menjadi lurah pondok itu tidak serta-merta begitu. Dia kemampuan membaca kitab kuningnya harus diuji oleh temannya. Ternyata kemudian beliau menjadi lurah pondok. Nah, kemudian setelah dirasa cukup menurut ukuran normalnya ketika itu, baru pada usia 35 tahun beliau menikah. Kemudian ia menjalankan pesantren dan rutinannya adalah pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini salah satu contoh saja.
keadaan belajar itu bisa menunda keinginan menikah. Tetapi santri di zaman now ini memang tantangannya berat. Karena itu sebenarnya ketika pesantren, santrinya itu ketika dalam keadaan kondisi belajar yang normal, ini tidak dibolehkan main HP, dibatasi akses media, akses televisi, ini adalah kebaikan. Kenapa? Karena tujuannya adalah supaya keinginan alami manusia itu ingin menikah itu bisa ditunda. Karena dia sedang belajar, sibuk belajar. Makanya pesantren punya terapi. Bagaimana anak-anak ini sarana untuk kenikmatan hidupnya itu dikurangi. Dia harus rekoso, harus menahan diri supaya hidup prihatin, supaya hidup untuk belajar dan belajar, mengkaji kitab kuning, mengkaji literatur baik dalam bidang keislaman maupun bidang-bidang peradaban, sejarah dan sebagainya. Nah, inilah adalah terapi pesantren. Jadi akhirnya memang biasa itu di pesantren, terutama salaf itu, kalau ustadz-ustadz itu jomblo itu banyak. Jadi dibully itu juga biasa, tetapi mereka santai-santai saja. Kenapa? Karena memang ya mereka sibuk dengan belajar, sibuk dengan mengajar, sibuk penelitian, sibuk menulis kitab-kitab. Sehingga dia tidak sempat menikah. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana menikah online yang saat ini sudah heboh? Ini ada keguyonan Gus Dur. Jam berapa, Lih? Jam berapa? Jam 25.08. Ya, kurang 2 menit. Nah, ada kisah unik. Suatu ketika Gus Dur ditanya, Gus, bagaimana hukum nikah online? Nah, kata beliau, ya nikah online ya berarti bertemunya juga online, segalanya online. Nah, seperti itu. Jadi, ya nikah itu ya tidak online ya. Nikah itu ya satu majelis. Ada ijab kabul dalam satu majelis. Nah, tetapi kalau nikah itu diwakilkan itu boleh diwakilkan, perwaliannya diwakilkan. Kemudian kalau mantainya berhalangan, kalau luar negeri misalnya mantainya itu cowoknya sedang studi belajar di luar negeri, maka bisa diwakilkan kepada mempelai pria. Nah, ini Gus Dur ketika beliau itu sibuk belajar di Mesir, kemudian beliau ke Baghdad, beliau itu pernikahannya diwakilkan oleh kakeknya. Jadi beliau itu kakeknya yang jadi badal pengantin putra beliau. Jadi Gus Dur sibuk belajar di Mesir, karena tidak memungkinkan hanya beliau itu nikahnya dibadalkan, masih itu perwakilan begitu, yaitu Mbah Bisri, yaitu kakeknya sendiri. Nah, jadi Bu Sinta itu dulu itu wakil mempelai putranya adalah mbahnya Gus Dur, yaitu Kiai Haji Bisri, dan itu sah. Jadi online-nya itu dari segi suaminya, tapi bisa diwakilkan oleh orang lain yang bisa hadir dalam satu majelis. Tapi nanti di bagian tentang rukun nikah nanti akan kita jabarkan lebih lanjut. Saya kira ya. Oke, yang terakhir, karena ini sudah pukul 9, apakah hukum menikah bisa menjadi wajib? Ya, hukum menikah bisa menjadi wajib. Hukum menikah bisa menjadi wajib, akan diterangkan berikutnya, tapi sekilas kami sampaikan, menikah itu menjadi wajib kalau dia ini sudah pengen nikah banget, juga kemampuannya juga sudah ada. Dan kalau tidak menikah, maka khawatir berbuat zina. Maka dalam keadaan demikian, maka dia wajib menikah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita lanjut pada malam Ahad, malam Senin di jam yang sama pukul 20 hingga 21. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.